Untuk SPP maupun tabungan kemarin sudah dibagi kartu SPP? Belum. Baik, kalau diingatkan ya orang tua ya anak untuk membayar SPP. Baik, Ibu akan menyiapkan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak minta perhatiannya. Sekarang Bu Novi mau bertanya sebelum kita memulai pembelajaran. Setiap hari kita menggunakan alat ini. Coba tebak, alat apa yang kita gunakan ini? Setiap hari kita menggunakan alat ini. Alat ini menjadi salah satu contoh alat tulis. Ya, untuk alat ini bisa terdapat tulisan maupun gambar. Kita membawanya setiap hari saat ke sekolah. Buku. Betul, buku. Apa Bibi? Tas bukan. Buku. Kalau buku itu terbuat dari apa? Kertas, betul ya. Ya, kertas terbuat dari apa? Kayu. Ada yang tahu kertas terbuat dari apa? Kayu. Pohon kapas. Apa ya yang betul ya? Kayu atau pohon kapas? Ya. Hari ini anak-anak ya, kita akan belajar salah satunya ini. Apa bahan baku kertas? Kadang kita sering menggunakan alat-alat, tetapi kita tidak tahu asalnya, bahan bakunya dari mana. Ternyata kertas tadi ada teman betul menjawab, terbuat dari serat kayu. Bisa serat kayu atau serat bambu. Ya, Bu, bagaimana dari bentuk pohon kayu kok bisa jadi kertas? Ya, kita akan belajar prosesnya. Proses menghasilkan barang, kalian sudah belajar apa anak-anak namanya? Proses menghasilkan barang disebut produksi, betul Marin ya. Kalau menghasilkan barang, produksi ya, Silo juga betul. Kalau yang konsumsi apa? Proses apa? Konsumsi menggunakan. Kalau distribusi apa Noel? Coba kita ingat kembali materi sebelumnya. Kalau konsumsi menggunakan, produksi membuat, distribusi menghantarkan atau menyalurkan, bisa barang, bisa jasa. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar kegiatan ekonominya, yang pokok ada 3, apa tadi anak-anak? Produksi, konsumsi, distribusi. Hari ini kita akan belajar pemanfaatan SDA. Apa itu SDA? Sumber daya alam ya, untuk keperluan sehari-hari yang melibatkan 3 proses tadi. Karena 3 proses itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, saling berhubungan. Ya, untuk materi IPS kita akan belajar itu pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya. Lalu bahasa Indonesia kita akan belajar kembali unsur intrinsik. Siapa yang masih ingat apa itu unsur intrinsik? Apa itu? Karin? Betul, unsur yang ada di dalam cerita. Ya. Masih ingat contohnya apa saja? Betul, tokoh, betul. Tokoh-tokohan, latas, betul. Sifat sama watak sama, betul. Istilah dalam alur, betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap belajar belum anak-anak? Sudah? Baik,
sini tadi Ibu menyinggung bahwa kertas yang setiap hari kita gunakan terbuat dari apa tadi? Kayu. Kayu berasal dari apa? Pohon. Pohon ditebang, diambil kayunya. Bolehkah menebang pohon anak-anak? Boleh. Asal Tebang. tebang. Terima kasih Mas Dewi. Baik, untuk yang masih pakai jaket Ibu minta sudah tidak dingin menurut Ibu, ya, silahkan boleh dilepas. Ya. Kalau tadi di jalan merasa dingin, sekarang sudah tidak dingin lagi. Setelah berupa kayu seperti ini, masuk ke dalam apa ini? Pabrik. Ada proses industri merubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dari pabrik ini muncullah lalu buku kertas yang kita gunakan setiap hari di sekolah. Sama ya. Silakan dicermati anak-anak. Boleh disiapkan buku IPS-nya. Jika ada informasi penting, kalian catat. Catatan dulu. Untuk latihan nanti Ibu akan membagikan lembar kerja. Agar anak-anak tinggal menulis di lembar kerja saja langsung. Kita cermati bersama-sama. Volumennya Ibu besarkan dulu agar terdengar sampai belakang. Nah, kita ada beberapa video yang akan kita lihat hari ini. Dan video ini juga untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Video kali ini kita kembali belajar materi dan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Perhatikan schedule pembuatan kertas berikut. 1. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. Lalu yang kedua, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Lalu yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Ada pemutihnya dalam bubur Dan yang kertas. keempat, pulp masuk ke dalam mesin membuat kertas. 5. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Selanjutnya, 6. Kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Dan yang ketujuh, dari kertas yang sudah Belum dipotong digulung wujud dan kertas adalah siap bunyinya digunakan. anak-anak. Kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Kegiatan yang pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. 2. Sawah ditanami tanaman padi. 3. Padi dipanen oleh petani. 4. Petani menjemur padi. Berikutnya, yang kelima, beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah. Dan yang keenam, nasi siap dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu sebagai berikut. 1. Produksi. Dalam kegiatan produksi meliputi membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. 2. Distribusi. Dalam kegiatan distribusi meliputi mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Dan yang ketiga, konsumsi. Konsumsi yaitu beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Baik, ya. Video pertama sudah selesai. Adakah yang mau bertanya tentang Video kali dari ini. video pertama? Atau ada yang mau mengungkapkan pendapat? Kalau tidak ada yang pertama, coba Bu Novi yang bertanya. Ya.
baik anak-anak, tadi dalam video itu ada 2 contoh sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang masih ingat apa sama apa? Kan Dwi? Kertas sama nasi. Betul, kertas. Tadi terbuat dari apa? Kertas? Serat kayu. Bisa serat kayu, bisa bambu, serat bambu. Serat kayu atau bambu itu bisa jadi kertas. Yang kedua yang kita makan setiap hari. Nasi. Nasi berasal dari apa? Ya. Kalau belum makan nasi rasanya belum makan ya, masih lapar. Walaupun sudah makan roti tapi kalau makan nasi rasanya belum kenyang. Nah, di sini semua sumber daya alam dari yang 2 contoh yang dalam video tadi itu bisa menjadi kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi sangat erat hubungannya dengan sumber daya alam. Apa tadi kegiatan ekonomi? Produksi, konsumsi, distribusi. Bolak-balik tidak apa-apa. Bu, tadi video pembuatan kertas belum terlihat secara jelas karena kartun. Nah, ibu aku lihat video kedua, proses pembuatan kertas yang lebih jelas. Karena nanti anak-anak juga akan menyusun proses pembuatan yang lain, sumber daya alam yang lain dalam kegiatan kelompok. Ya. Video kedua ini ada video menarik. Pembuatan kertas. Sampai pertama yaitu kertas. Sebagai alat yang paling dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan. Ya, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai. Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita nggak move on, tapi dari menulis tangan banyak manfaat yang bisa didapatkan. Mulai dari perkembangan motorik, hingga mudahnya tulisan dari tangan untuk diingat ketika belajar. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Hari ini, mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjualbelikan dalam beberapa proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pulp. Nah, dalam produksinya, pohon yang digunakan untuk menghasilkan kertas ada berbagai macam pohon yang bergantung pada tempat dan juga populasi pohon tersebut. Contohnya aja di Amerika Utara, di mana produksi kertas menggunakan pohon pinus ataupun pohon cemara. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus globulus atau Eucalyptus grandis. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri seperti di Indonesia, kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau Acacia magil. Lalu, alternatif lain ada juga nih produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Padahal, bambu merupakan tekstur dari kayu akan berubah dari yang tadinya keras menjadi lembut dan berserat. Setelah itu, proses pun dilanjutkan ke mesin selanjutnya untuk melakukan bleaching untuk ngeluarin senyawa kimia bernama lignin yang bisa membuat kertas menjadi kuning. Jadi bukan cuma rambut aja yang di bleaching di salon, tapi kertas juga di bleaching, guys. Nah, untuk mengamankan metode ini, di dunia modern, metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah lingkungan seperti bebas dari klorin. Lalu, hanya menggunakan oksigen dan juga peroksida. Jadi, tentu aja proses ini udah aman banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatlah bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan.
Ya meskipun warna dan teksturnya sama, bubur kertas ini gak boleh kamu maafin ya. Karena jangan sampai kertas yang bakal jadi bahan skripsi kamu yang mengakhiri hidup kamu. Saya tahu ACC skripsi itu berat. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, wool yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Ya, karena seperti yang kita tahu, ada banyak jenis dan macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkir, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air, karena penggunaannya sangat banyak. Setidaknya ya Hopkins, dalam 1 kilogram kertas yang dibutuhkan ya 100 liter air dalam pengolahannya. Makanya tuh pabrik-pabrik kertas gak pernah didirikan jauh dari sumber air. Bubur kertas juga mendapatkan tekanan tinggi. Jadi bagi yang pusing karena punya utang, kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini terdapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5. Dipum. Apa tadi pum? Bubur kertas. Seperti bubur putih, bubur ayam tapi tidak bisa dimakan. Lalu pum tadi akan dipadatkan, ditekan oleh mesin sehingga berbentuk pipi. Lalu bentuk pipi tadi digulung, bentuknya lembaran seperti ini. Barulah kalau bentuk lembaran seperti ini dipotong sesuai ukuran kertas yang diinginkan. Ya. Untuk mengecek anak-anak paham atau tidak urut-urutan pembuatan kertas dan supaya tidak ngantuk, tadi Bu Novi sempat ada mendatangi. Ayo fokus, konsentrasi. Ya, Ibu akan memilih anak-anak. Ya, secara acak nanti temanmu yang sudah maju bisa memilih teman. Ya. Untuk menempelkan potongan gambar urutan pembuatan kertas ya, pada papan yang sudah disediakan di sini. Ya. Di sini ada 9 potongan gambar. Ibu, tapi ini potongan gambarnya bukan dari kayu kertasnya, tapi dari pohon bambu. Ada tidak tadi kertas yang terbuat dari bambu? Ada. Bedanya apa kalau dengan yang dari kayu? Warnanya kuning. Baik, sekarang Ibu akan pilih. Ya. Sekarang bulan apa anak-anak? November. Maka Ibu minta November itu bulan keberapa urutannya? 11. Nomor absen 11 maju. Siapa nomor absen 11? Evan. Ayo Pak, kira-kira cara pembuatan kertas nomor satunya yang mana? Dari mulai panen mana? Awalnya dari pertama kita susun. Ya, silakan tambahkan di sini Pak, nomor 1. Baik, tambahkan apa? Dicoblos. Oke, Evan pilih temanmu. Ya, selang-seling supaya adil. Sekarang perempuan dan laki-laki lagi. Oke, Frida. Silakan Frida maju. Frida sekalian pilih teman. Laki-laki dia langsung maju. Hilang tengah-tengah. Siapa Frida yang dipilih? Laki-laki. Selo. Oke. Frida pilih gambar kedua. Gambar pertama punya Evan tadi panen pohon bambu. Habis panen pohon bambu, kira-kira yang mana ya? Yang mana kira-kira habis panen pohon bambu? Nah, lalu setelah Linda memilih gambar, ini tatapannya. Nah, bambunya itu direndam, kemudian diapakan? Potong. Baik, ambil coblosannya, silakan disuruh sini. Linda, terima kasih duduk. Selo pilih teman dari sini. Perempuan. Audrey, silakan Audrey maju.
Setelah bambunya dipotong kecil-kecil, dicacah, kira-kira apa proses selanjutnya, Audrey? Ini ada digiling, dibubur, dijemur. Setelah bambunya dipotong-potong kecil-kecil, diapakan lagi? Nah, itu digiling. Ini, ya, silakan ditempelkan langkah keempat. Terima kasih. Ya, silakan Audrey pilih teman. Bu, gambarnya kurang terlihat. Baik, Ibu akan pertanyakan di layar agar gambarnya bisa terlihat. Audrey silakan pilih teman laki-laki. Oke, Pria silakan maju, Pria. Pria bisa sekalian pilih teman. Itu setelah itu proses selanjutnya yang mana? Bubur kertasnya diapakan? Dibuat, cari susunan gambar yang selanjutnya. Ya, ini anak-anak. Nah, oke, silakan. Apakah betul yang itu, Prio? Coba juga apa? Itu dulu nanti kita koreksi sama-sama. Ya. Oke, Pria pilih teman. Sekalian lanjutkan gambar lagi. Nah, yang lain bisa melihat susunan gambarnya di layar. Ayo, Pria. Adel maju. Ya, menaiki bal itu supaya lebih cepat. Berikutnya, Reno maju. Ditemani, soalnya ada yang Mary, kenapa selalu berdua sama Reno? Ditemani Risi. Ya, pilih, ambil satu gambar. Ambil satu gambar, tambahkan. Perhatikan Ibu bantu memilih satu. Ya, yang lain sabar, nanti pasti dapat giliran. Ya. Coba, habis tulisannya gambar itu gambar yang mana? Nanti kita bahas bersama setelah semua ditempelkan. Silakan ditempelkan. Tidak usah takut salah. Tidak apa-apa. Itu gambar mencetak kertas. Tapi masih cara tradisional. Kalau tadi cara modern, ini yang cara tradisional. Langsung ditancapkan saja, yuk. Tidak usah takut salah. Ya, makanya berani mencoba. Coba nanti kita bahas bersama. Ini kualitasnya. Ya, lagi bawahnya. Baik, terima kasih tepuk tangan yang sudah maju anak-anak. Anak-anak, ya, silakan perangkat saja supaya bisa dilihat dan tidak tertutup oleh layar. Supaya bisa mengamati yang ada di layar, supaya lebih jelas. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Gambar yang Ibu berikan tadi adalah proses pembuatan kertas yang tradisional dari apa anak bahannya? Bambu. Ya. Yang pertama, silakan amati di layar ada lebih kelihatan, terlihat. Bambunya dipanen dulu. Memotong bambu dari rumputnya. Petani menanam kangkung atau menanam berbagai macam sayuran beragam. Gambar 2, petani memanen sayuran. Gambar 3, sayuran hasil panen diangkut menuju pasar. Nanti dalam grup distribusi. Jadi membuat kalimat
5 berarti minimal ada 5 kalimat. Kalau gambarnya ada 6 kalimat. Ya. Membuat kalimatnya, mikirnya dan nulisnya gantian, supaya semua mengambil peran dalam kelompoknya. Apakah jelas? Jadi tugasnya membuat kalimat proses kegiatan ekonomi sesuai gambar. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Ya, kerja sama ayo. Kertasnya bisa gantian, habis teman nulis geser, berikan yang lain, sehingga semua mendapat giliran menulis dan memikirkan kalimatnya yang sesuai gambar. Kalau ada kesulitan boleh tunjuk jari, kemudian akan datang menjelaskan ke kelompok yang bertanya. Ya. Boleh saat membuat kalimatnya dikasih dalam kurung. Memanen tebu. Itu berarti produksi menghasilkan petani memanen tebu produksi. Terus tebu diolah di pabrik produksi lagi. Terus menyalurkan gula yang sudah jadi. Kalau buat kalimat ayo buat kalimat dalam. Nelayan menangkap ikan. Berarti termasuk apa? Konsumsi. Ikan hasil tangkapan dijual di pelelangan ikan. Termasuk apa berarti? Distribusi. Dari pelelangan ikan ke pasar-pasar juga daerah lain. Bambu. Ya, betul gambar kelima menyaring. Oh, kalau tukar ya baik. Ini dikeluarkan tukar untuk sini geser. Nah, buburnya disaring dulu, ya dipadatkan. Kalau sudah disaring baru dicetak, ya. Kalau sudah dicetak diratakan cetakannya. Setelah diratakan cetakannya dijemur cetakannya, baru diwarnai. Nah, seperti ini. Ini cara manual proses pembuatan kertas dari bambu. Nah, bahan bakunya bambu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas tidak untuk proses pembuatan kertas? Jelas? Baik. Kalau jelas, anak-anak akan dibagi ke dalam kelompok. Sebentar, sudah dijelaskan dulu tugasnya apa di kelompok, agar nanti anak-anak dalam kegiatan kelompok bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Coba perhatikan petunjuk yang ada di layar. Nah, anak-anak akan mengerjakan penugasan. Setiap kelompok nanti mendapatkan satu lembar kerja, yang di dalam lembar kerja itu ada gambar-gambar sumber daya alam dan pengolahannya untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap kelompok berbeda-beda. Mungkin nanti ada yang dapat pengolahan kain dari kapas bahannya. Kemudian ada yang dapat mebel, bagaimana proses pembuatan mebel. Apa itu mebel? Barang-barang yang terbuat dari kayu. Mungkin ada yang dapat ikan, bagaimana ikan itu bisa sampai ke pasar. Mungkin ada yang dapat tebu. Tebu itu bahan apa? Tebu. Nah, bagaimana apabila ada di rumah, bisa ada di rumah, prosesnya bagaimana? Ya. Ada yang dapat sayuran.
bagaimana sayuran itu bisa kita nikmati sampai di meja makan. Itu ada prosesnya. Nanti kalian akan berdiskusi prosesnya sesuai gambar yang didapat masing-masing kelompok. Jelas tugasnya? Oke, sekarang silakan anak-anak kumpul dengan kelompoknya. Boleh mejanya dibalik, kelompoknya yang kemarin saja. Ini tambah ada nggak apa-apa karena kayak nggak masuk ya? Karena ada yang tidak masuk dan supaya kelompoknya tidak sedikit. Silakan anak-anak, yuk. Dengan kelompoknya dulu. Tidak usah pakai suara, silahkan buat dengan kelompoknya. Tidak usah bingung. Bawa alat tulis saja. Oh iya Bu, ya. Yakin pasti bisa. Sudah ditulis? Kalau sudah, masing-masing kelompok mendapatkan sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Kelompok 1, kelompoknya 7 dapat apa? Tebu, tanaman tebu. Kelompok 2, kelompoknya pria, sayuran. Sayur apa itu? Kangkung atau apa? Kangkung. Kelompok 3, kelompok dengarkan. Jangan waktu menjelaskan kamu ribut sendiri dengan kelompokmu. Waktunya mengerjakan kamu bingung. Sebelum mengerjakan dengarkan dulu. Yang pertama, belum sabar ya, kita bicarakan saat istirahat. Ya. Sekarang Bu Novi mau cek. Mana semangatmu? Semangatku. Bola apa? Tidak lemah. Tidak lemah, kita harus semangat. Seperti sabda Tuhan pada pagi hari ini tadi, mengajak untuk apa pesannya? Ya sudah mendengarkan. Selalu apa? Berbahagia, betul Karin. Ya, apapun situasinya kita selalu berbahagia. Kalau kita melakukan dengan bahagia, pasti menjadi berkat bukan menjadi berat. Ya, kalau melakukannya tidak bahagia, jadinya berat. Tapi kalau melakukannya bahagia, menjadi berkat. Amin. Ya, baik, sebelumnya kita akan belajar hari ini. Anak-anak boleh mempersiapkan perlengkapannya dulu. Ya, itu juga akan mempersiapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Siapkan tematiknya, muatan IPS dan bahasa Indonesia. Masih proses produksi ya, di prosesnya di pabrik. Pabrik gula di Yogyakarta tuh ada deh, namanya Madukismo. Lanjut, proses selanjutnya apa pelajaran? Ya, diproses menjadi gula masih produksi. Lanjut. Diantarkan pada konsumen apa? Distribusi. Konsumennya bisa ke toko, swalayan, warung. Terakhir, ya dikonsumsi berarti konsumsi. Nama orang yang mengkonsumsi apa? Konsumen. Buat teh, buat benang, gula, buat susu.
bacakan kaki ditempel. Berikutnya, kelompok muatan bahasa Indonesia yang maju, ibu pilih ini kelompoknya pria Arkani dan Noel. Silakan maju. Dibacakan ada 1 sampai yang bawah. Bagian mau dua-dua boleh supaya semua membaca. Yuk, ada depan yuk, ada depan. Bacanya sambil ada depan. Yuk ya, 2 orang ya. Siapa dulu boleh. Tapi yang ada siapa dulu nanti akan giliran. Ya, yuk dimulai. Ya, tokoh itu pelaku dalam cerita. Siapa tadi tokohnya? Bapak Presiden Jokowi Dodo. Lanjut yang kedua. Penokohan artinya sifat tokoh. Bagaimana penokohannya? Tidak betul, pantang menyerah, baik hati dan tidak sombong dari isi jujur hati. Lanjut nomor 3.